belakang saya sekitar 100 meter ke belakang, itu ada perempuan ya, yang tingginya sebahu saya, dengan memakai rok panjang rambut diekor gitu, itu memanggil. Tetapi jika saya lihat sekilas, wajahnya terbakar, Mas. Iya. Dan memang hari ini seperti kamu sudah pulang gitu. Oh, istrinya, Mas? Ya istrinya kakek zaman dulu ya. Makanya saya tidak akan menghadap ke belakang. Kata Om nggak boleh ke belakang. Nanya nggak apa-apa sih. Jadi posisinya di sini, Mas. Berdiri. Ke situ? Iya. Ya kan Mas nggak boleh. Ya iya, benernya. Ya. Makanya ini kalau saya lepas kan, ini Mas, mirip gitu. Cuman apa yang saya kenakan itu sudah berbeda dari zaman dulu. Kalau di zaman dulu mungkin saya dengan pakaian krem gitu ya Mas. Dengan pakaian krem, kemudian apa? Jadi seperti mayor lah, dibawakan sebilah Shingunto. Shingunto itu pedang katana tapi khusus untuk Perang Dunia Kedua. Dan saya sebelum berangkat ke Jepang itu juga sempat mendapatkan pemberian Mas pedang katana kecil. Dan juga saya selesai waktu itu pesan pedang Shingunto yang besar. Jadi yang lebih besar, tapi ini pedang baru itu, tapi secara residual energi sudah saya isi. Dan di haji maki yang saya pakai itu saya ikatkan di pedang ini. Om Hao nggak boleh ke sana, ada istrinya. Soalnya ini Mas, saya agak ke sini ya. Saya takut kalau nanti saya suruh lompat ke sini. Oh jangan. Enggak serius. Kita aja ke sana aja. Om Hao ada istrinya, dia ada istrinya. Jadi sosok yang nempel sama dia, istrinya di sebelah situ. Saya kejar cerita ya, jadi selama ke Jepang ini kan saya dipanggil. Sini deh, nanti dia lompat lagi. Jalannya jalan sana aja. Siapa yang lompat? Om Hao? Ini Om Hao. Jangan, tas gue di Om Hao. Akhirnya ketemu Kita Om. agak ke sini ya. Kenapa nggak digabung, temuin aja Om? Ya ini sudah keluar, karena saya masih nego gitu, jangan. Nah. Ini aku nih. Jalan yang ada di... Tolongin dong, itu. Ngajak-ngajak. Nggak apa-apa, kita jalan sininya. Biar di blok sama Nyanya nanti. Perempuan Aku malah nyamperin. Nyanya nggak apa-apa, soalnya beda energinya. Ini makanya suruh ngepas biar muka saya kelihatan. Jadi selama di Jepang memang saya dipanggil Hideaki Otake. Berarti nyari nyari istrinya. Udah ketemu jatuh. Secara astral. Tapi di sini nggak sendirian loh. Iya, banyak banget. Dan ini keluarga. Iya bener Mas. Jadi ada yang gendong anak gitu. Papanya apa? Ayahnya atau sangnya belum pulang. Terus kalau saya sih, kalau yang saya lihat ya yang dari kabaran itu pernikahan ini belum ada 1 bulan. Pernikahan apa? Pernikahan baru. Tetapi dia sebenarnya sudah waktu ditinggalkannya sudah hamil. Berapa bulan itu. Oke. Terus. Jadi apa ya? Sebenarnya sudah hamil dan sudah punya anak karena berangkatkan tahun 1942 dan anaknya sudah usia 3 tahun seharusnya. Tapi sejak kelahirannya itu sudah nggak akan ketemu sampai hari ini. Aku nggak bisa. Ini yang di gua Jepang Jogja, kalau yang ini Mas versinya. Yang ada di saya. Yang waktu itu kan kita bikin konten itunya di Kisah Tanah Jawa. Yang saya sempat kerasukan kan ini Mas. Kerasukan dia? Iya. Si Hideaki ini? Iya, waktu itu kan saya mau pamit gini, kemudian saya dipanggil dari saat gitu. Waktu saya noleh gini udah nggak ada apa-apa, langsung hilang gitu, langsung kosong pikiran. Dan salah satu sosok Jepang di situ bilang, yang namanya Matsumoto ya, bahwasanya kamu tetap harus ikut dengan kita karena kamu adalah mayor yang ada di sini. Itunya. Tapi jembatan ini sebenarnya salah satu simbolik di mana kalau dari dimensi roh itu ketika mau menyeberangi biasanya menanti keluarganya di jembatan. Itu sih bukan berarti meninggalnya di titik ini. Tapi menanti kayak gitu. Banyak banget Bill di sini Bill. Dan aku harus terus moving. Kenapa? Kalau diem energi itu akan kayak gampang dapetin. Jalan aja. Kita agak ke depan sini aja. Harus moving. Pakai lagi. Harus moving. Tadi tuh lihat ada yang lari kan? Ada. Rudy aja kok orang aku juga ketemu. Udah Mas, dia ngomong apa? Ya ini sekadar melambaikan tangan. Udah. Ya udah kita bongkokin. Ya saya cuman kenapa nggak dianterin aja sih, ditemuin aja? Ya ini sebenarnya sebagian diri saya
ada yang separuh ke sana, separuh ke sininya. Kayak arus bolak-balik gitu. Oh. Secara spiritual. Mungkin mereka lagi komunikasi, kasih waktu aja dulu. Iya. Siapa mereka? Mereka. Suami istri ini yang ikut Oh, sama ya udah, Om Hao tungguin. sama Iya, istrinya. Tungguin lah. Nggak tungguin Take your time. di sambil jalan aja. Nanti juga Iya. kalau harus balik ke Om Hao balik. Iya, kita Oh. jalan aja dulu. Soalnya Kasih saya waktu. bilang saya Hanya nggak bawa cuman makanan sih dipakai. ya. Ada Hah? ininya. Nggak Ya, bawa. ada. Iya. Bawa, aku udah ngasih yang lain. Maksudnya tembakau dari Indonesia. Oh, itu ada empus. Kucing-kucing sini kenapa ndut-ndut ya? Iya, deh. Ini yang main di situ, Mas. Iya. Mas lari, Mas? Halo. Yang main di situ. Halo, Bos. Iya. Halo. Miau. Aku naik duluan ya. Iya. Nah, jangan. Ntar Om Hao kenapa-napa nih. Ya gitu maksudku kenapa aku sebenarnya ketika Om Hao diikutin sama siapapun kelamaan itu bisa terjadi ikatan batin. Apalagi kalau udah klop. Jadi mesti harus Om Hao-nya sih yang benar-benar bau bangkai. Bau bangkai. Iya. Om Hao tadi kenapa? Cuman gambarannya sih Mas yang gimana ya? Sebenarnya kan ada beberapa pasukan ya. Iya, Salah iya, satunya iya. kami kasih ya. Kemudian ada yang Kido Butai. Sosok ini sebenarnya sosoknya lembut Mbak. Banget. Sosok ini ya diatur. Mm-mm. Cuman karena ya perintah negara dan setujuan orang tua itu harus masuk angkatan darat. Maaf kalau saya salah. Tetsudo Sokyoku masuk ke situ. Tetapi setelah sampai ke Indonesia, waktu itu mendarat pertama kan di antara Semarang ataupun Jawa Tengah lah mendarat pertama. Tahu nggak? Pada ngumpul semua di sini. Iya, Mas. Makanya bilang itu karena aku ketabrak terusnya ngelampu, gue pilih lampunya jatuh. Lanjutin. Sosok ini kemudian berubah 180 derajat. Dari Karena? sosok awal yang dia penyabar, kemudian yang santun, dia yang lembut, itu menjadi ganas maksudnya dan buas Dingin, dan kejam. dingin dan juga plus satu lagi berkaitan dengan seksual, jadi mesum. Bahkan waktu di Indonesia pun beberapa orang perempuan ya ada pelecehan seksual yang dialami. Ini karena kan dia sebenarnya depresi kan. Iya, putus asa, Iya. menyimpan rindu, dan waktu ke Indonesia pun hanya membawa ini ya, membawa fotonya, foto istrinya saja. Tuh kucing Dan hitam dia- tuh. Pus. Kakinya kenapa What's ya? wrong with your foot? Pus. Berarti nggak apa-apa tuh katanya. Ini kucing beda, kucing hitam. Dan Kelindas sepeda kayaknya. Apa dia loncat, berantem, dijatuhin temennya. hanya ini loh apanya? Membawa foto istrinya ke Indonesia. Bahkan waktu anaknya lahiran pun dia tidak tahu. Karena waktu itu untuk pengiriman surat juga sangat-sangat terbatas. Secara surat tulisan ya. Hanya radio kan ya. Radio. Informasi. Oh. Agak sini ya. Karena yang saya lihat kawasan di sekitar sini itu sebelum kejadian memang sangat hangat ya di sore hari. Hangat dalam arti suasananya bukan cuaca. Sering dipakai untuk jalan-jalan bersama keluarga. Iyalah pasti. Kemudian ya kekasih dan macam-macam itu. Dan memang dulu ya ininya kalau saya lihat ya katakanlah saya gitu ya. Saya sama dia gitu ya jalan-jalan di sekitar sini sore gitu. Kita tidak menyangka 3 atau 4 tahun kemudian di sini menjadi sebuah neraka. Aku capek ngeliat sungai. Itu pertama. Dan yang di Indonesia pun juga meninggalnya juga ya tidak komplit lah karena ada pemenggalan. Jadi ini misal mas saya dulu. Masnya dipenggal. Iya. Karena melakukan seppuku karena ada belum meninggal ya 100% kemudian dari belakang langsung ditebas. Karena biar nggak menderita ya. Iya. Nafas siapa ini? Jatuh. Naik. Mau komunikasi? Enggak mas. Mau naik. Tuh Ada kan. yang mau naik itu. Ada yang Iya, mau naik. Ada yang makanya. mau keluar. Ya yuk. Kita naik aja. Bye.
Ini kalau ini saya megangnya itu beda ya. Kalau tangan kanan tuh kayak samurai jadinya. Udah yuk. Cara pegangnya ini loh ya. Payungnya itu udah beda ya. Mas ya. Tuh berat banget badan saya. Bukan, nanti itu. Saya bukan bawa ini loh ya, tapi serius di sini nyanyi saya. Iya aku paham. Nanti dilepasin aja, balikin nama istrinya. Balikin nama istrinya biar bersama. Kalau mau duduk jangan di situ. Mau duduk dulu situ. Tasnya sini mau dilepas dulu nggak? Nggak usahnya, gini aja. Ini pohon berarti baru ditanam setelah kejadian ya? Ini kan ya 40-30 tahunan lah ya. Nggak mungkin masih ada pohon di masa itu. Udah hancur. Suasananya beda nggak Bil malam mama? Beda. Sama Bil. Udah. Nggak enak soalnya. Closingnya di agak. Bentar Mas, saya ke sana dulu untuk pamitan dulu. Ya. Mana? Ke sininya. Oke. Pamitan tempat tadi. Iya. Oh iya. Jadi kalau bawa pedang tuh dulu gini ya. Kalau ada apapun yang dilewati, kalau tidak jadi karpe ya, tapi maaf nyaru titip topi. Kan dari bentuk mukanya, rambut dan semua itu hampir sama gini. Jadi setiap tidak ada ya tinggal langsung pukul, langsung penggal gitu. Dan dikembalikannya kan ada intanya ya. Jadi sin gundonya saya itu terbebas dari darah dan saya semakin tajam. Dan itu terakhir yang dibutuhkan untuk eksekusi ternyata. Itu ya? Iya, punya sendiri. Karena di ujungnya kan ada bilah pedang kecil dan ada racun sianida. Jadi kalau pas kedesak banget itu minum langsung mati ya. Baunya masih bangkai masih terus ya? Iya. Bangkainya sama masih. ini apa? Karbit apa itu? Iya. Kayak petasan nggak jadi meletus tuh loh. Tapi kita doang yang nyium apa orang lain juga nyium ya? Mas Billy kayaknya enggak. Mas sampai nyium ini enggak? Tadi sore dia nyium. Loh ini loh ya. Tadi sore kan kamu nyium. Mencium ini enggak bau petasan? Begitu keluar stasiun langsung bau tanah. Tanah ya? Bau tanah. Tanah ini tuh nguap gitu kan? Kayak habis bakar tembikar apa batu bata gitu. Bau tanah. Soalnya ini Mas material bangunan yang terbakar. Aneh banget. Tapi orang lain kayaknya enggak ya? Cuma sebentar, udah. Aku nggak ngerti deh kenapa. Karena berada di sekitar aku sama Om Hao jadi sensitif. Nempel, hawa, energi. Tapi aku merhatiin Om Hao tuh gelagatnya aneh loh malam ini. Aneh di sini sekarang. Kan? Lo juga bingung kan? Aku udah lo jadi daging. Takut dia terjun aja tuh nggak? Nggak sih. Terjun ke sungai. Jangan sampai, ya. Bacaannya apa Bil batunya? Ayo. Jadi dari puluhan ribu itu sebenarnya energi residual energinya tertampung di sininya. Dari seluruh lingkup kota Hiroshima. Memang itu kan setelah diupacarain kan, jadinya biar nggak kemana-mana. Bil, jangan kelamaan Bil. Ntar kalau ada apa-apa badan dia gede, gue nggak bisa ngangkat. Ya udah. Yuk, menjauh Mas. Yuk. Majuan lagi yuk, biar ngadep sini kan. Iya. Oke. Pak, ini sini ya? Iya. Sekarang udah naik ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Bukan apa-apa, soalnya yang ngikut Om Hao ini kan udah lama. Kadang-kala untuk melepaskan itu itu susah banget karena udah masuk ke tulang ke tulang belikat belakang gitu loh. Ini, maaf ya, di sini. Iya tahu. Sini Mas. Tulang ekor sama. Iya. Sini Mas. Oh, sini aja deh. Dah. Sini kelihatan cahaya. Oke guys, jadi
Terima kasih sudah menonton episode kali ini di Hiroshima. Masih di Jepang. Dingin. Saking masih bersama dengan Citra Prima dan juga Om Hao. Mas Hao mau kemana? Mau ngomong apa? Hei. Hah? Watashi wa Ichigo Take-san. Artiin. Ini yang ikut Om Hao. Tahan dibilangin jangan lama-lama sih. Ya udah. Mas Hao, ya tarik-tariknya. Om Hao sih denger di dalam ya. Nggak, tapi kalau dia mau ngomong sesuatu biar ngomong aja. Ya udah. Ini udah balik ke tanahmu loh. Ngapain ikut Om Hao lagi? Om Hao punya hidup sendiri, kamu udah punya jalan sendiri sama istrimu, udah ketemu. Badannya berat loh. Masalah badannya berat. Yuk. Tak tahan bawa tak tahan. Gua lagi Paruh bunting. soalnya. Sorry sebentar. Ya. Udah sekarang harus keyakinan dari dirimu mau dilepasin atau enggak itu aja. Dikira Marcus. Perjalananmu masih panjang loh. Ini kan Indonesia tuh. Kita Hiroshima nih sana. Itu juga Yogyakarta. Dikira sini. Juga Remista. Hai, kecuri dasar. Udah maksudnya berkumpul. Yoro sewa ni narimashita. Toko yoroshiku ore narimasu ka? Angin. Udah dilepasin sama Om Hao. Udah kamu pamit dulu nih. Ya udah. Bentar ya. Iya. Aku tinggal separuh kok. Oke. Yang ini dipegangin aja, transfer Yes. energi gitu. Alright. Aiko Tosan, Tenoika, Bansai. Sebelum untuk bersyukur, Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal ada kesepakatan sih Mas, memang. Ya, oke, kamu di sini sudah kembali, tetapi apa ya? Saya sih masih menolak gitu ya. Ada Saya ini siapa Om Hao-nya? saya ini insya Allah saya asli. Separuh badan kamu saya tidak akan bisa ngelepas gitu. Bahkan sampai pulang ke Indonesia. Karena ya di Indonesia ada darah saya gitu, dan di Jepang tumpah darah saya. Ya saya dibantu saja, ini kan saya sudah mengantarkan kamu pulang ke tanah kamu sudah ketemu secara spiritual. Saya cuma bisa mendoakan secara agama saya, secara keyakinan saya. Ya yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Kalaupun mau membantu saya tentang sejarah ataupun apapun, tapi secara diri saya jangan diganggu, jangan dirusak gitu aja. Itu nggak apa-apa. Soalnya tadi nariknya, aku sing takut tuh masih ada, untung ada dirimu juga ya. Aku takut kalau langsung tiba-tiba pingsan terus kecebur tanpa saya ngelempar. Kecebur terus kelelep. Dan hilang saya nanti. Pasti. Iya kan ya? Iya. Udah mungkin Mas Billy kita tutup ya. Kita jangan ngomong di sini. Ayo pamitan. Udah guys ya. Dah. Jangan lupa subscribe. Dah. Enggak, ini kaki saya itu masih bisa mijek tanah. Ya, ini paham, kayak ini, jadi dia nggak bisa narik 100%. Iya. Jadi kayak kena magnet gitu loh ya. Karena badannya ke atas tuh perut udah. Ntar bakar. Kita tutup Mas. Bakar dupa. Udah ditutup sendiri sama Billy. Dah. Ntar kita bakar dupa ya. Aku duduk bentar ya Mas. Monggo. Agak majuan situ Mas. Iya. Ampun dinginnya. Oh my god. Berapa tahun baru balik ke sini? 24. 24. Dianya. Karena terhalang samudera. Oh iya memang pengawas apa? Iya. Dan dia kan asingnya dia. Iya. Dia asli dari Indonesia. Jadi memang butuh dianterin ya. Diantar, ya. Dan butuh tubuh yang tepat. Jadi kayak donor darah. Iya. Nggak bisa asal masuk tubuh Soal orang. kalau nggak repot loh Mas. Iya. Orang dianya kejam begitu. Iya. Kalau lo nya nggak bisa handle diri lo kan repot Mas. Iya. Karena sama pikiran kotor terus aja. Iya. Pikiranku kan, aku jujur sama pikiran di sini kan aku pikiranku kotor. Iya oke kan, tapi untungnya lo ngomong gitu kan. Iya. Tapi waktu aku ngeliatin lo yang, Mas lo kejam banget ya ininya.
Ya, iya, bantai orang ya tinggal mana aja, siapa mainin perempuan. Bisa gitu ya merubah ya, membunuh itu bisa merubah seseorang ya. Iya, karakternya. Padahal baik ya tadinya ya. Iya, halus orangnya. Dia udah matinya karena dipenggal, karena dia arah kiri nggak bisa. Ya, karena sudah terpojok kan, dia mau pulang juga nggak bisa. Mending kata jenderalnya mending kamu mati di sini, karena tempat yang kamu kunjungi juga sudah hancur gitu. Berarti depresi berat. Iya pasti. Dan waktu depresi ya dia melihat orang ya udah kayak hewannya. Tahanan Romusa diperlakukan kan tahun tanggal 17 Agustus itu kan Jepang belum pergi semuanya. Baru Oktober itu baru clearnya. Jadi antara September Agustus itu kayak ada pergolakan gitu. Ya Romusa yang masih tersisa ya udah langsung bukan mainan aja, langsung dibacokin dalam penjara. Kon bawa Tapi serem ya. Kalau pakai gini Serem, nggak mau kejam. Tapi nggak sengaja gue ngeliat. Oh kecil, oh bisa masuk koper ini. Kemaninnya gede mas. Gimana kalau kita hadapin ke temen-temen? Oh iya teman-teman dulu deh. Mana kepala? Depannya mana? Oh ini belakangnya. Ya ditutupin dulu, tuh ini nggak boleh lihat. Makanya.